Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat RBE. Ketemu lagi dengan channel yang berisi tentang ilmu ekonomi. Ayo belajar ilmu ekonomi. Materi kali ini masih berkaitan dengan video sebelumnya, yaitu beberapa macam sistem ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita bahas yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana segala sesuatunya itu diatur oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat ini memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apa, bagaimana, serta untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Sedangkan peran dari masyarakat ini sangat kecil sekali. Ada beberapa ciri-ciri sistem ekonomi komando. Yang pertama, semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara, sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada atau tidak diakui. Ciri yang kedua, tidak ada kebebasan berusaha bagi individu karena pembagian kerja sudah diatur oleh pemerintah. Yang ketiga, harga-harga suatu barang dan jasa ditentukan oleh pemerintah. Yang keempat, semua kegiatan ekonomi suatu negara secara mutlak diatur oleh pemerintah. Yang kelima, hak milik perseorangan tidak diakui kecuali yang sudah dibagikan. Ada beberapa kelebihan dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, pemerintah lebih mudah untuk mengendalikan inflasi, pengangguran, atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Yang kedua, dapat mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, karena kaya dan miskin itu ditentukan oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan ekonomi. Maka dari itu, jika suatu negara mengalami masalah ekonomi, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintahnya. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan kegiatan ekonomi lebih mudah dilaksanakan karena mengikuti satu komando, yaitu dari pemerintah pusat. Yang kelima, jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan langsung oleh pemerintah. Kelemahan sistem ekonomi komando. Ini ada beberapa kelemahan. Yang pertama,
mematikan inisiatif seseorang untuk maju, sebab segala kegiatan ekonomi diatur secara terpusat, yaitu pemerintah. Kelemahan yang kedua, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya, karena sumber daya dimiliki oleh pemerintah. Kelemahan yang ketiga, yakni keberhasilan suatu negara itu sangat tergantung pada baik buruknya kualitas pemerintahan. Kelemahan yang terakhir yaitu hak milik perorangan sangat tidak diakui oleh pemerintah.